Cimahi 1993. Ada yang berbeda pagi ini. Beberapa pegawai berlainan jenis terlihat sedang berkerumun di salah satu parkiran sepeda. Terdengar dari beberapa mulut orang yang ada di barisan depan mengatakan ada seorang pegawai wanita yang tergeletak tidak sadarkan diri. Iya, wanita yang bernama Rati itu kabarnya belum sarapan dari rumah, sehingga keadaan asam lambungnya jadi kurang normal. Sampai kerumunan yang tadinya rapat tiba-tiba sedikit menjauh dengan sendirinya. Semua seperti sedang menjaga jarak dengan seseorang yang tadi mengeluarkan suara menggeram tersebut. Tampak di antara celah dari orang-orang yang berdiri, wanita cantik berambut ikal itu sudah membuka matanya. Ia menatap setiap orang yang mengelilinginya dengan pandangan garang. Namun, terlihat kosong. Terdengar keras cekikikan disertai dengan geraman dari mulut perempuan yang dikenal pendiam itu. Sontak, seperti ada yang mengomando. 4 orang pria maju mendekat. 2 di antaranya langsung memegang tangan kanan, sedangkan 2 yang lainnya memegang tangan kiri Rati. Rati memberontak. Entah dapat dari mana ia tambahan tenaga hingga membuat 4 orang berbadan besar yang memegang tangannya tampak kewalahan. Hingga sesekali terlepas, namun beruntung dapat diamankan lagi. Mungkin dia sebaiknya diantarkan pulang, ucap Akmal, si karyawan pabrik yang juga melihat kejadian itu. Kemudian ia langsung memandang Tatang, seorang petugas keamanan yang juga hadir di tempat kejadian. "Siapa yang mau ngantar malam-malam begini?" ucap Tatang. Mungkin ia sudah mengira bahwa jika terjadi hal seperti ini pasti akan melibatkan dirinya. "Ya kamulah, Tang. Siapa lagi kalau bukan petugas keamanan? Tenang aja, biar kita temenin," ujar Akmal sembari memandang temannya Angkus yang berada tepat di sampingnya. Sementara Pak Mandor yang sedang santai di ruangannya terpanggil karena suara berisik untuk menghampiri kerumunan itu. Langsung saja ia memerintahkan semua pegawainya untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing agar suasana menjadi kembali seperti semula. Wah! Hingga terdengar suara keras seperti ada benda menghantam pintu masuk ruangan pabrik. Suasana mendadak menjadi hening. Hanya terdengar suara mesin dan Rati yang menggeram dan cekikikan tidak henti-henti. Tapi semua orang seakan mengalihkan pandangan mereka ke arah pintu yang tertutup itu. Setiap orang saling menatap satu sama lain. Sementara saat kejadian itu jam menunjukkan pukul 9 malam. "Maaf, bukannya sok tahu, tapi hemat saya, Rati harus segera dipulangkan," ucap Akmal. Suaranya seakan mengisi keheningan. Mungkin mereka masih bertanya-tanya mengapa Akmal terus ngotot seakan ia ingin membawa Rati keluar dari pabrik. Kemudian Akmal memejamkan mata dan menundukkan kepala. Lantas, beberapa orang yang dekat dengannya sempat melihat tingkah Akmal itu. Dan benar, seketika itu juga Rati langsung tergeletak pingsan. "Yuk, mumpung Rati udah tidur lagi, sebelum ia kembali mengamuk kita antarkan saja pulang," ajak Akmal yang mencoba mendekati Rati. Namun, tiba-tiba saja Rati terbangun kembali dan menggeram. "Siapa itu di belakangmu?"
Jangan ikut campur dengan urusanku, ucap Rati dengan suara menggeram. Dia menggunakan bahasa setempat namun suaranya seperti laki-laki yang menggeram. Rati, dia terus memandang Akmal. Dan saat Akmal mencoba mengusapkan tangannya ke wajah Rati, tangannya langsung ditangkis. Buang! Terdengar suara keras yang kedua berasal dari mesin yang ada di dalam ruangan. Akmal kemudian menghampiri tempat suara itu. Ia mengambil keris kecil yang ditemukan tergeletak di lantai. Semua orang hanya memandangi Akmal. Dan sembari melihat keris kecil yang ada di tangannya, Akmal kemudian berbisik. Untung saja tidak kena orang, ujar Akmal. Sementara Rati langsung tergeletak dan tidak sadarkan diri lagi. Sepertinya jangan berlama-lama. Mari antarkan Rati pulang daripada terjadi sesuatu yang membahayakan, ucap Akmal. Mendengar perkataan Akmal yang sedikit serius, akhirnya Engkus dan Tatang bersedia mengantarnya untuk mengantar Rati. Lantas, diantarkanlah Rati oleh mereka bertiga menggunakan mobil milik Mandor. Namun di tengah perjalanan wanita itu langsung terbangun tiba-tiba. Ia hanya diam tanpa kata. Sudah sadar ya? Tanya Tatang menyapa Rati. Melihat tingkah Rati, Tatang menyikut Akmal. Ia mengisyaratkan supaya dia menghidupkan suasana yang sedikit garing. Ti, gimana sekarang? Udah baikan? Rati, dia hanya diam 1000 bahasa. Permisi, punten, ada orang, ucap Engkus yang duduk di samping supir sembari merambaikan tangannya di depan muka Rati. Kus, jangan gitu Kus, ujar Tatang menegur tingkahnya yang dianggap kurang pantas itu. Lantas terbukalah mata Rati, tapi pandangannya terlihat kosong. Akmal rupanya sudah menyadari bahwa Rati sedang kesurupan, tapi ia berpura-pura supaya suasana tidak menjadi tegang. Kus, minta air dong, aku haus nih, pinta Akmal. Engkus, dia lantas memberikan air yang tersimpan di dashboard depan mobil. Sementara Tatang yang duduk di tengah yang di samping kanannya adalah Rati meminta Akmal supaya berganti posisi. Mal, gantian duduknya, bisik Tatang. Sebentar, tahan dulu, ujar Akmal. Dia mencoba menahan agar Tatang diam dulu sementara waktu. Namun, Rati tiba-tiba tertawa cekikikan. Terlihat Tatang menelan salivanya. Mungkin ia agak sedikit ketakutan. Sementara mata Rati terbelalak dan melotot ke arah Tatang. Bir, masih jauh ya? Lumayan, Kus. Gimana ini, Mal? Terus aja jalan. Pokoknya jangan sampai berhenti di sini ya. Jawab Akmal. Terlihat jalanan sangat sepi. Sementara waktu menunjukkan pukul 11 malam. Jangan liatin dia. Biarin aja begitu. Selama dia nggak ngamuk dan nyakitin. Ujar Akmal lagi. Sampai tiba-tiba krek. Apa
Apaan tuh? Seru Engkus. Kali ini mereka terhenti di tengah jalan yang dikelilingi pohon besar, seperti beringin, bunu, dan akasia. Iya, tiba-tiba saja mobil mereka berhenti dengan rem yang mendadak. Buset, hati-hati Pir, ujar Engkus. Maaf Kus, kamu lihat tadi? Tanya supir. Engkus, dia saling memandang dengan si supir. Ada apa Kus? Tanya Tatang menyelesaikan ingin mengetahui apa yang terjadi. Lanjutin Pir, nanti aja ceritanya, seru Akmal. Ia memotong pembicaraan mereka, dan akhirnya mobil pun kembali melaju. Ada yang ikut kita, Mal? Celetuk Engkus. Dari kaca spion, terlihat seperti ada orang yang di balik belakang mobil. Lanjutnya lagi. Sementara itu Rati masih saja tertawa cekikikan. Ia sesekali memandang keluar jendela kemudian menatap semua orang yang ada di dalam mobil. Pir, jangan melamun ya. Bisa kan baca-baca hafalan pendek ayat suci? Kalau tidak bisa, mikirin sesuatu hal yang menyenangkan saja. Soalnya kita bisa celaka kalau kamu melamun, ucap Akmal. Krek. Psst. Apalagi tuh? Seru Engkus. Iya, kali ini mobil seperti melindas sesuatu kemudian oleng ke kiri. Wah, bocor nih ban, ujar supir. Ya Tuhan, yang bener aja Pir, keluh Engkus. Udah tenang aja, untung ada ban serep, jawab si supir. Ya udah kita turun aja dulu, biarin aja Rati di dalam, supaya dongkraknya nggak terlalu berat, ujar Akmal. Ia mengajak semua penumpang untuk turun sejenak sembari membantu supir memasang ban serep. Tang, diam aja dari tadi, tanya Engkus. Shh, jangan diganggu Kus, ujar Akmal. Dia kemudian saling bertatapan. Pir, jauh juga ya rumahnya Rati? Tanya Engkus. Iya, lumayan Kus, jawab supir. Kus, ngomong-ngomong ini daerah mana ya? Sepertinya aku baru kesini, tanya Akmal. Kurang tahu juga sih Mal, yang jelas kita akan ke Parongpong, jawab Engkus. Loh, bukannya Parongpong itu di ujung jalan ini Kus? Tanya Akmal lagi. Iya bener, pokoknya habis jalanan aja kita langsung nyampe Cisarua. Tapi perjalanan kita kan udah 1 jam lebih. Perasaan tinggal lurus kalau dari bawah, sahut supir seakan memotong pembicaraan. Astaga, ternyata di pinggir kita jurang lu, ujar Akmal sembari mencari tempat duduk untuk rehat sejenak. Sampai hembusan angin kencang seakan terasa menusuk tulang. Sementara mereka yang pergi mengantar Rati tidak mengenakan jaket, hanya pakaian seragam pabrik yang bisa menutupi tubuh mereka di tengah dinginnya malam.
hingga angin itu tiba-tiba reda. Tapi Engkus melihat sedikit keganjilan. Ia memperhatikan satu daun yang tersorot lampu mobil terus bergoyang padahal baru saja hembusan angin berhenti seketika. Selain itu, dedaunan yang ada di sampingnya juga tidak ikut bergoyang. Duk, duk. Kini, beberapa kali terdengar suara lemparan ke arah mobil. Apa tuh? Sontak supir yang sedang memasang ban langsung berdiri. Ia hanya melihat ke bagian mobil yang menimbulkan suara itu. Dan dari posisinya semula ia melihat beberapa batu kerikil yang terjatuh di tanah. Buang! Terdengar suara keras dari arah belakang pintu mobil. Tang, sebaiknya kamu di dalam, ucap Akmal sembari menggandeng tangan Tatang. Namun saat memasuki mobil terlihat Tatang memelototi Akmal. Dan Akmal langsung saja didorong hingga tersungkur keluar mobil. Saya Jin Kempreng yang ada di Gunung Gedugan. Jangan suka ikut campur dengan urusanku. Jika ikut campur, tidak akan baik untuk kehidupanmu di masa yang akan datang. Ujar Tatang yang ternyata kerasukan. Benar, ternyata Tatang senasib dengan Rati. Kali ini ia dirasuki oleh jin yang mengaku sebagai Jin Kempreng dari Gunung Gedugan. Tepatnya adalah nama sebuah bukit yang ada di kawasan Kabupaten Badung Barat. Akmal kemudian meneguk air yang didapatinya dari dalam mobil. Disemburkanlah air itu pada wajah Tatang dan Rati. Hingga akhirnya mereka tidak sadarkan diri. Setelah itu Akmal memutari mobil. Ia terlihat mengambil beberapa benda yang ada di tanah. Lantas dimasukkanlah benda itu ke dalam botol minumannya. Singkat cerita, sampailah mereka di kediaman Rati dengan disambut oleh keluarga Rati. Hanya ada 4 orang yang sedang diam di rumah Rati malam itu. Rati, ia lantas dibawa ke kamarnya. Akmal kemudian meminta agar keluarganya mengunci pintu kamar Rati dan membiarkan ia sendirian di kamarnya. Sementara Tatang yang masih tidak sadarkan diri tidak diajak ke rumah Rati. Ia ditinggalkan sendirian di dalam mobil. Benar, mereka sengaja tidak langsung pulang karena menunggu Tatang sadarkan diri. Mereka lantas berbincang dengan keluarga Rati. Akmal, dia kemudian meminta garam, bawang putih, dan air. Sebelum pergi ia menaburkan semuanya di depan rumah Rati. Hingga akhirnya mereka pun pamit dan kembali pulang ke pabrik. Sementara Tatang yang tidak sadarkan diri kini sudah mulai siuman kembali sehingga di perjalanan pulang mereka tidak menemukan masalah seperti ketika mereka hendak pergi ke rumah Rati. Dan sesampainya mereka di pabrik, didapatinya seorang karyawan tergeletak pingsan. Dan lagi-lagi seorang perempuan. Namun setelah Akmal datang ia langsung siuman dan tidak lagi ada kejadian aneh setelahnya. Singkat cerita, akhirnya jam pulang shift malam sudah tiba. Akmal, ia kemudian berpesan kepada mandor agar dia bisa memindahkan pabriknya ke tempat lain. Dan kalau tidak bisa, maka harus diadakan pemagaran gaib. Dengan alasan bahwa ada sesuatu yang kurang beres di tempat itu, yang suatu waktu dapat membahayakan semua penghuni pabrik kecil itu. Beberapa hari kini telah berlalu. Ternyata kejadian orang kesurupan terulang lagi. Dan benar, lagi-lagi Rati. Ia mengalami kesurupan seperti sebelumnya. Akhirnya mandor memberi masukan kepada Retno si pemilik pabrik agar ia melakukan hal yang disarankan oleh Akmal.
Kemudian Retno mendatangkan Pak Danang, penduduk setempat yang dianggap mampu mengatasi gangguan-gangguan mistis seperti yang terjadi di pabriknya. Saat itu, waktu menunjukkan jam 7 malam, tiba-tiba seluruh karyawan pabrik diminta membacakan ayat suci pilihan bagi yang beragama Muslim. Namun ada beberapa non-Muslim yang diminta untuk membacakan doa menurut kepercayaannya. Pak Danang terlihat seperti menarik sesuatu dari tubuh Rati. Namun tidak ada reaksi apapun pada wanita cantik berambut ikal itu. Malahan Rati, si perempuan cantik itu, mengamuk dengan berkata kasar. Sontak, beberapa orang memegang tangan dan kaki Rati yang terus memberontak. Sementara itu Pak Danang terus berbisik seakan membacakan sesuatu. Hingga akhirnya Pak Danang mulai emosi. Ia kemudian memukulkan sorban yang ada di pundaknya. Namun, Rati hanya tertawa cekikikan. Dengan matanya yang melotot, ia memandang setiap orang yang ada di tempat itu. Melihat keadaan yang semakin gaduh, Engkus kemudian mencolek Akmal yang ada di sebelahnya. "Shh, Mal, kenapa diam aja? Bantuin tuh kayak kemarin," ujar Engkus. "Apaan sih? Kemarin itu kan cuma kebetulan, Kus," ucap Akmal dengan muka datar. Kemudian ia melanjutkan membaca ayat-ayat pilihan yang disarankan oleh Pak Danang. "Ye, sombong. Punya keahlian itu diamalkan, jangan disimpan saja," celetuk Engkus berharap Akmal bisa segera beraksi. Terlihat Akmal terdiam sejenak, sampai tiba-tiba terdengar suara. "Dua!" Iya, suara keras itu kini terdengar lagi di arah pintu. Akmal kemudian menutup kitab sucinya. Kali ini ia memejamkan mata di tempat duduknya. "Hah? Kok hilang ya?" "Iya, gimana ini? Punyaku juga tidak ada." Terdengar ramai orang saling kebingungan. Suasana menjadi ricuh karena semua orang yang hendak membaca ayat suci merasa huruf yang dibacanya menjadi hilang. "Pak, gimana ini?" tanya Retno yang hendak meminta bantuan Pak Danang. Pak Danang terlihat ia menggelengkan kepala. "Ini kiriman dari seseorang, Pak. Mungkin dia iri dengan usaha Bapak," ujar Pak Danang. "Terus bagaimana sekarang?" tanya Retno. "Kita tunggu saja. Beberapa cara sudah saya lakukan tapi belum berhasil," ujar Pak Danang. "Pak, saya boleh bantu?" Tiba-tiba Akmal datang menghampiri Pak Danang. "Iya, silahkan, Dek," ujar Pak Danang. "Coba lepaskan saja Rati, biarkan dia bergerak bebas semaunya," pinta Akmal pada beberapa orang yang memegang tangan dan kaki Rati. "Ah, yang benar saja. Gimana kalau dia ngamuk lalu menyakiti yang lainnya?" tanya seseorang yang juga hadir di situ. Ia adalah Pak Kostrat, seorang tentara yang tinggal di lingkungan pabrik, dan ia datang bersama Pak Danang. Akmal, dia hanya tersenyum. Kemudian Pak Danang memerintahkan beberapa orang yang memegang Rati untuk segera melepaskannya. "Ya udah, kita coba aja lepaskan dia," ujar Pak Danang. "Boleh saya minta air?" pinta Akmal.
Kemudian ia diberikan segelas air oleh karyawan lainnya. Singkat cerita, setelah diminum disemburkanlah air itu kepada Rati. Setelahnya Rati tergeletak. Sementara tangan Akmal seakan menutup telinga Rati. Nampak keluar darah dari telinga Rati. "Boleh saya minta kain atau wadah apa saja?" pinta Akmal. Kemudian karyawan lain memberikan semua yang dipinta oleh Akmal. Ia langsung menggunakannya untuk mengusap darah yang keluar dari telinga Rati. Begitu juga dengan Engkus. Ia langsung menghampiri Akmal. Engkus mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, saat diletakkan kain itu ke dalam wadah, terlihat tangan Akmal berdarah. "Wih, kenapa itu, Mal?" bisik Engkus yang melihat darah keluar. "Ini biasa, Kus. Ketusuk duri salak dan paku. Sebenarnya yang menjadi sasaran adalah pemilik pabrik. Cuma Rati yang kena," bisik Akmal yang mencoba memberikan sedikit penjelasan. Sontak, orang yang melihat kejadian itu seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Karena ternyata dari telinga Rati keluar 2 benda yang disebutkan oleh Akmal tadi. Setelahnya Rati muntah, ia mengeluarkan beberapa serpihan kaca dari mulutnya. Dan setelah Rati bisa sadar kembali, lalu ia diantarkan pulang oleh Akmal dan Engkus saja. Kini, ramai orang berguncing membicarakan Akmal. Ada yang memujinya, dan ada juga yang memfitnah bahwa Akmal memiliki ilmu sihir. Suasana pabrik ini menjadi normal kembali. Beberapa pemuda yang ada di lingkungan kontrakan Akmal kini mulai mengenal Akmal. Malah, mereka sering meminta untuk diajarkan ilmu agama dan ilmu penjagaan diri agar terhindar dari pengaruh ilmu hitam. Walaupun tentu saja ada yang membenci Akmal dengan terus memfitnahnya dengan tuduhan si tukang sihir. Berselang seminggu dari kejadian yang membuat Akmal dikenal sebagai si tukang sihir, tiba-tiba Pak Danang menemui Akmal di pabrik. Ia meminta agar Akmal pergi sementara waktu dari wilayah Cimahi. Sebab ada beberapa orang yang kini mulai menyerang dan berniat buruk pada Akmal. Menanggapi saran dari Pak Danang, akhirnya Akmal pun meminta izin pada mandornya karena mendapat kabar yang dianggapnya memang benar. Dan setelah menerima kabar itu juga, Akmal akhirnya mengunjungi salah satu guru spiritualnya di daerah Cengkora. Oleh gurunya, ia kemudian dibekali beberapa pesan dan wejangan agar segera membuang benda yang ia dapat dari Rati. Membuangnya dengan cara menghadapkan diri ke arah barat di jembatan Sungai Citarum dan membacakan beberapa doa khusus. Sementara mandor dan pemilik pabrik mengizinkan Akmal untuk cuti sementara waktu, sekaligus mengucapkan terima kasih karena keadaan pabrik mulai membaik dan terhindar dari gangguan mistis semenjak Akmal mengeluarkan beberapa benda pada tubuh Rati.